Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Pinky Zahra. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menjadi anak yang mandiri. Tapi sebelum itu, yuk coba lihat gambar yang kakak tampilkan. Tebak ya, itu gambar apa? Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar lambang dari pramuka. Nah, gerakan pramuka ini dilambangkan oleh tunas kelapa. Nah, sekarang adik-adik, tahukah kalian makna sesungguhnya dari lambang tunas kelapa pada gerakan pramuka? Coba sebutkan siapa yang bisa. Yuk, agar sama-sama tahu, mari kita pelajari bersama. Lambang gerakan pramuka itu mengambil dari pohon kelapa. Mengapa dari pohon kelapa? Yuk, coba kita simak bersama. Pohon kelapa pada batangnya itu dapat kita manfaatkan untuk menjadi bahan bangunan. Dapat juga untuk menegakkan pohon agar tidak tumbang. Kemudian yang kedua, daunnya. Daunnya bagi tumbuhan sendiri itu tempat terjadinya fotosintesis untuk memasak makanan. Untuk manusia itu bisa diambil untuk membungkus makanan atau mungkin untuk janur ketika ada orang yang menikah, dan masih ada fungsi-fungsi yang lain atau manfaat yang lainnya. Kemudian bunga pada pohon kelapa itu bisa menghasilkan gula merah jika diolah. Kemudian buahnya sendiri, yaitu yang sering kita lihat, buah kelapa yang bulat itu ya, itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Entah itu untuk santan atau yang lainnya. Nah, itu adalah manfaat dari pohon kelapa, di mana semua bagian pada pohon kelapa itu dapat dimanfaatkan. Jika pada pohon kelapa itu dapat dimanfaatkan semuanya, dari filosofi itu diharapkan kita itu mampu untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Apa maksudnya? Yuk kita simak bersama lagi. Makna lambang gerakan pramuka, misalnya yang bisa kita pelajari yang pertama, kita harus bisa menjadi seorang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Seperti halnya pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat. Yang kedua, kita tidak boleh mudah untuk menyerah pada saat mengalami kesulitan. Karena seperti halnya pohon kelapa yang tidak mudah tumbang saat diombang-ambingkan dengan angin. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mampu hidup mandiri dimanapun dan dalam keadaan apapun, tanpa bergantung kepada orang lain. Seperti halnya pohon kelapa yang bisa tumbuh di daratan maupun di pesisir pantai. Nah, adik-adik, sekarang kan sudah tahu apa saja tuh makna lambang dari gerakan pramuka. Sekarang, tahukah kalian contoh sikap mandiri itu apa saja sih? Ada yang tahu? Nah, yuk kita belajar bersama lagi apa saja contohnya. Kita lihat bersama-sama. Oke, contoh sikap mandiri diantaranya nih, kakak kasih contoh. Yang pertama, mungkin bisa merapikan buku kembali sesudah belajar ya. Tidak harus menunggu orang tua
untuk menatanya. Ayo, setelah belajar, kita merapikan buku kembali, taruh di tempatnya, dibersihkan. Kemudian bisa juga merapikan tempat tidur sendiri ketika bangun tidur ya. Tidak harus selalu ibu atau ayah yang membersihkan kamar kita. Kemudian setelah makan, belajar untuk mencuci alat makan kita sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh yang sudah kakak beri. Coba sekarang kalian kan sudah paham nih. Silakan cari contoh sikap mandiri, 10 contoh saja sikap mandiri yang adik-adik lakukan setiap hari di rumah. Oke, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar gambar orang yang memakai seragam pramuka lengkap. Nah, itu ada perbedaan ya antara seragam putra dan seragam putri. Nah, adik-adik, coba setelah kalian memperhatikan gambar tadi, tahukah kalian apa sih perbedaan seragam pramuka putra dan putri? Ada yang tahu? Oke, yuk kita simak bersama perbedaannya apa. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Ini adalah perbedaan seragam pramuka putri dan seragam pramuka putra, khususnya pada tingkat siaga. Ya, perhatikan mulai dari atributnya, tanda pandu sedunia masih sama ya, cuma letaknya yang berbeda. Kalau yang pada putri, tanda pandu itu ada di bagian kerah kemejanya, sedangkan yang pada laki-laki atau putra itu ada di dada sebelah kanan. Nah, untuk yang lainnya silakan ya disimak, dilihat, diperhatikan baik-baik agar kalian paham perbedaannya itu apa saja. Oke, sudah paham? Nah, sekarang coba kalian pelajari kembali apa yang sudah kakak jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.